Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Wajah Fu Hei berkedip dengan keengganan yang kuat, tetapi mereka tidak akan melanggar kata-kata Li, sementara hujan meratap kesakitan. Pikiran iblis itu berangsur-angsur pulih, ia menatap Yunxiao dengan dingin dan mulai menyeret tubuh iblisnya yang besar ke arah Li Fei. Di bawah penghalang gelombang suara lonceng dinasti, Yunxiao sama sekali tidak terpengaruh oleh genderang perang, dia hanya menonton dengan dingin, meskipun dia telah menghancurkan lengan Rein dengan satu pukulan, masih tidak mungkin untuk membunuhnya dalam situasi saat ini. Fu melakukan yang terbaik untuk memisahkan orang-orang dari paviliun Empyrean yang menyerangnya dari segala arah, dia mundur dengan marah dan meraih Tang Jie, yang sedang menonton pertempuran dari kejauhan, dan membawanya ke atas. Wing, di sisi lain, langsung menjebak Yuan Sun dan membawanya pergi bersamanya. Ekspresi Yuan Sun berubah drastis saat dia terus meminta bantuan, namun, tidak ada yang memperhatikannya, wajah Mu Wu bahkan lebih santai dan sombong atas kemalangannya. Tang Jie, ekspresi King Luo berubah drastis, Tang Jie, tinggal. Dia memimpin tiga yang mulia bela diri dan hendak menyerang ke depan ketika mata dingin Li Bing menyapu mereka, dia memukul genderang perang di tangannya, dan serangan gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang mendorong udara, datang dari kejauhan dan mengenai mereka bertiga gemetar, dan ki serta darah mereka menjadi kacau, merasakan niat membunuh yang dingin dan tajam di mata iblis, mereka segera berhenti di udara, tidak berani mengambil langkah maju lagi. Wajah Tang Jie menjadi pucat dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke arah Li, dia akan lebih aman dengan iblis ini, jika dia jatuh ke tangan Paviliun Empyrean 1, dia akan berada dalam masalah nyata, meskipun persatuan pedagang adalah keseluruhan di permukaan, perjuangan internalnya bahkan lebih intens daripada perjuangan geng eksternal. Ledakan. Dengan serangan terakhir Li, ruang di sekitar mereka bergetar dan melengkung, dan mereka akan menembus udara. Mata dingin Li tertuju pada Yunxiao, seolah-olah dia ingin melihatnya sepenuhnya dan mengukirnya di tulangnya. Yunxiao secara alami tidak takut dengan tatapannya, tetapi pupil matanya sedikit menyempit, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan lembut, "Jangan bilang itu kian-kian." Semua iblis terdiam, ekspresi mereka kembali normal dan mereka berangsur-angsur menghilang ke ruang yang terdistorsi. Seluruh langit tiba-tiba menjadi tenang, dan semua orang terdiam, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Pandangan King Luo pada Yunxiao juga sangat berubah, dia mengangguk dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari sepupu dari penguasa bela diri yang bergelar, kekuatannya jauh di luar dugaanku." Semua orang kemudian kembali ke kapal perang. King Luo bertanya dengan ekspresi muram, "Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kekuatan klan iblis ini tidak kuat, tetapi persenjataan mendalam tingkat ke-9 itu sulit ditandingi. Kali ini, mereka telah melarikan diri, tetapi lain kali, akan lebih sulit untuk menangkap Tang Jie. Wajah semua orang terdiam, mereka juga tidak punya cara, itu adalah kerugian besar baginya untuk meremehkan para ahli alam kerajaan bela diri sebelumnya, yang mengakibatkan lebih dari selusin dari mereka dimusnahkan dalam sekejap. Kemudian, genderang perang Li berbunyi, dan banyak orang di kapal perang pingsan dan belum bangun. Semua orang saling memandang, tidak dapat membuat keputusan. Pada akhirnya, semua mata tertuju pada Yunxiao, termasuk orang-orang dari kuil api suci dan Mu Wu, yang semuanya tampak ingin tahu. "Kami telah membuat keributan besar," kata Yunxiao, "saya khawatir kita telah menjadi sasaran kritik publik." Tang Jie harus terus mengejar mereka, tetapi tidak memiliki lagi konflik langsung dengan kekuatan lain, cobalah untuk tetap rendah hati. Mata King Luo berbinar saat dia berkata, "Itu benar. Begitulah seharusnya. Mengapa kita tidak terus menyelinap ke dalam kehampaan?" Yunxiao sedikit terdiam, kekuatan King Luo bagus, tetapi kemampuan kepemimpinannya tidak sebaik Shen Li, tidak perlu, semua seniman bela diri di seluruh dataran iblis sudah tahu keberadaan kita, mari kita lanjutkan seperti ini, saya khawatir kita akan kehilangan jejak ras monster dalam kehampaan, selain itu, saya tidak berpikir banyak orang yang berani memprovokasi kami. King Luo segera menurunkan perintah dan mengikuti aura yang ditinggalkan oleh iblis.
Sekarang, semua seniman bela diri di tanah iblis memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan penghancur dunia barusan telah sangat mengejutkan jiwa semua orang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mereka mulai berkumpul di lokasi kejadian. Monster tuakang, kekuatan barusan terlalu menakutkan. Bukankah terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana sekarang? Di suatu tempat di dataran iblis, Zhou Chen dari Sekte Wang Lianjian melihat ke arah tertentu dan berkata dengan heran, bahkan penguasa bela diri mungkin tidak memiliki kekuatan penghancur dunia semacam itu. Kang Wu dari Istana Api Guntur memiliki ekspresi suram di wajahnya. Di bawah tekanan barusan, itu akan cukup baik jika dia tidak bisa gemetar, apalagi bertarung. Namun, dia masih mendengus dingin dan berkata, kekuatan seorang penguasa bela diri bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan aku pahami. Tidakkah menurutmu semakin kuat orang itu, semakin besar kemungkinan kapal Nuh akan muncul? Kamu harus hidup untuk mengambilnya. Zhou Chen mencibir, situasi saat ini telah melebihi harapan saya berharap Anda semua bersenang-senang, aku akan kembali dulu. Tubuh Kang Wu berhenti dan dia berdiri di udara. Dia menatap Zhou Chen dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mundur. Zhou Chen merasakan permusuhan dari pihak lain, dan wajahnya menjadi gelap. Dia mendengus, ada apa? Jangan bilang kamu tidak diizinkan. Suasana di antara mereka berdua sedikit tegang. Pada saat ini, ratusan seniman bela diri yang keluar bersama mereka semua berhenti dan mulai berpikir serius. Mereka hanya di sini untuk ikut bersenang-senang. Banyak orang tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan, tetapi di sepanjang jalan, mereka semua tahu bahwa itu untuk kapal Nuh yang legendaris. Untuk sementara, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka juga merasakan kekuatan penghancur dunia barusan, dan wajah mereka menjadi pucat. Ini sangat sederhana, setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Mereka yang ingin pergi akan pergi, dan mereka yang ingin tinggal akan tinggal. Kehormatan bela diri lainnya, yang telah bergabung, membelai janggutnya dan berkata, melon yang dipetik dengan paksa tidak manis. Mereka yang mau terus berjalan, berdiri di sisi Kang Wu. Mereka yang ingin kembali, ikuti Zhou Chen. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil langkah dan berdiri di belakang Kang Wu. Dia tersenyum dan berkata, karena saya sudah keluar, saya tidak akan kembali sampai saya menjelaskan semuanya. Bahkan jika saya benar-benar mati di tanah iblis ini, setidaknya saya akan mati untuk kapal Nuh. Ini kematian yang layak. Kata-katanya segera menarik persetujuan banyak orang, tetapi ada juga banyak orang yang menentangnya. Segera, kerumunan dibagi menjadi dua bagian, dan beberapa masih ragu-ragu. Zhou Chen dengan dingin melirik orang-orang yang ragu-ragu. Banyak di antaranya adalah Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri. Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, jika kita tidak mengejar sekarang, aku khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk keluar dari tanah iblis sendirian. Sialan, kenapa kamu tidak pergi dan mencari bagan kekuatan langit dan bumi dan 10 gelar penguasa bela diri yang hebat? Ini segera membangunkan semua orang. Wajah orang-orang yang tersisa semuanya berubah, dan mereka semua berlari di belakang Zhou Chen karena malu dan mar. Ada juga beberapa orang yang sudah bergabung dengan tim pertempuran, berlari di belakang Zhou Chen. Ekspresi Kang Wu gelap dan tidak sedap dipandang. Dia sangat khawatir tentang nomor yang tidak diketahui di depannya. Dia berharap lebih banyak umpan meriam akan meningkatkan keberaniannya, tetapi sekarang, lebih dari setengah dari mereka telah melarikan diri. Zhou Chen mencibir dan sombong, Kang Wu, aku akan pergi sekarang. Saya harap Anda menemukan kapal Nuh dan mendominasi ranah seni bela diri surgawi. Jangan lupakan aku ketika kamu melakukannya, hahaha. Jika aku bisa mendapatkan kapal Nuh, kamu akan menjadi orang pertama yang aku bunuh, kata Kang Wu dengan marah. Zhou Chen mencibir dingin dan tidak keberatan. Dia membawa sekelompok besar orang dan hendak kembali ke hutan lagu yang lembut. Tiba-tiba, suara sedingin es datang dari suatu tempat dan bergema di tanah iblis. Semuanya, karena kamu di sini, lakukan sesuatu. Kapal Nuh itu mungkin benar-benar muncul. Siapa itu? Zhou Chen sangat khawatir dan buru-buru melihat sekeliling. Ekspresi Kang Wu juga berubah. Ada lebih dari 100 orang yang hadir, namun mereka tidak menyadari bahwa seseorang bersembunyi di kehampaan. Bahkan jika mereka mendengar suara itu sekarang, mereka tidak bisa menentukan posisi orang itu sama sekali. Semuanya dalam keadaan siaga tinggi. Hehe,
Kekuatan semua orang luar biasa, jadi tidak perlu terlalu berhati-hati, kami berencana untuk meminta bantuan kecil kepada Anda. Di Tanah Iblis, 5 sosok tiba-tiba muncul entah dari mana, pakaian mereka agak aneh, jaket biru muda menutupi tubuh mereka, tak satu pun dari mereka tahu kapan mereka berlima muncul, dan mereka tidak bisa merasakan kultivasi mereka sama sekali. Siapa kamu? Zhou Chen bertanya dengan dingin, dia menjadi sangat waspada, semakin misterius seseorang, semakin sulit untuk menghadapinya. Di sisi lain, pupil Kang Wu melebar seolah-olah dia telah mengenali pakaian aneh pada mereka berlima, ekspresinya sejelek mungkin, dan bahkan napasnya menjadi sedikit terburu-buru, butir-butir besar keringat dingin pecah di dahinya dan menetes ke bawah. Kehormatan bela diri lainnya berkata dengan kaget, Kang Wu, kamu kenal 5 orang ini? Mereka berlima memandang Kang Wu dengan senyum di mata mereka dan terkekeh, Kang Wu dari Istana Api Petir. Kang Wu menyeka keringat dingin dari dahinya dan tersenyum naif, dengan ekspresi menjilat, dia berkata, saya tidak berpikir bahwa 5 tuan juga akan datang, jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan datang ke sini untuk mempermalukan diri saya sendiri, mengapa saya tidak kembali dengan Zhou Chen? Kerumunan tercengang, mereka semua adalah kehormatan bela diri dan hampir semua pemimpin semua orang, sekarang, mereka sebenarnya sangat rendah hati dan mencoba menyenangkan orang di depan mereka, di mana tulang punggung mereka. Mereka tidak bisa tidak membencinya. Zhou Chen dan ahli kehormatan bela diri terkejut, mereka mengenal karakter Kang Wu dengan sangat baik, dia bukan orang baik, siapa kelima orang ini? Mengapa mereka menyuruhnya sujud kepada mereka? Salah satu dari 5 orang itu tertawa dan berkata, karena kamu ada di sini, kamu harus memberikan beberapa kontribusi untuk kelahiran kapal Nuh. Awalnya, kami tidak membutuhkan bantuanmu, tetapi kekuatan penghancur dunia barusan itu terlalu menakutkan. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan bahwa akan lebih tepat untuk meminta Anda membantu. Kang Wu tertawa canggung, apa gunanya kita? Orang dewasa terlalu menghargai kita. Jangan khawatir. Bahkan gulungan kertas toilet atau sepasang pakaian dalam memiliki kegunaannya sendiri, pria itu terkekeh, selain itu, daur ulang adalah yang terbaik dalam hal kami. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat marah, kelima orang ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki latar belakang yang mengesankan, ada lebih dari 100 dari mereka di sini, dan ada 3 penghargaan bela diri, kekuatan mereka tidak lagi di bawah geng. Apakah kelima orang ini berpikir bahwa mereka adalah penguasa bela diri? Beraninya mereka meremehkan semua orang. Salah satu dari 5 pria mengeluarkan spanduk hitam dan melemparkannya ke udara, itu menyebar tertiup angin, menutupi langit dan matahari. Ada banyak simbol aneh yang tercetak di panci panjang, dan di tengah simbol-simbol ini, ada wajah aneh dan menakutkan yang disegel, wajahnya digambar dengan tinta emas, dan itu cerah dan mengintimidasi, memberi orang perasaan mengguncang jiwa. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin dan melebarkan mata mereka dengan ngeri. Hati semua orang tenggelam begitu gambar itu muncul, mereka segera memahami identitas kelima orang itu. Di seluruh wilayah barat, dan bahkan ranah seni bela diri surgawi, tidak ada orang yang tidak mengenali pola ini, itu adalah klan pemakan jiwa, salah satu dari 7 negara adidaya. Kelima orang ini sebenarnya adalah ahli klan pemakan jiwa. Wajah 100 atau lebih seniman bela diri semuanya menjadi pucat, semua kebencian mereka sebelumnya telah tersapu, hanya menyisakan kengerian tak berujung yang menyebar di hati mereka, seolah-olah dewa kematian telah turun. Klan pemakan jiwa adalah keberadaan yang sangat unik di antara 7 kekuatan super besar, dan mereka juga yang paling misterius. Mereka memiliki sangat sedikit kontak dengan dunia luar, dan rasanya seperti mereka telah melarikan diri dari dunia, namun, mereka kuat dan memerintah wilayah barat bersama dengan segudang lembah bintang. Dalam hal pengaruh dan jumlah ahli, mungkin segudang Stars Valley berada di atas angin, tetapi dalam hal teror, seniman bela diri dari alam seni bela diri surga lebih suka menghadapi 10 ahli dari segudang lembah bintang daripada menyentuh satu pemakan jiwa. Ini karena teknik rahasia dari ras abnormal ini adalah untuk mengekstraksi jiwa. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa mereka tidak menyerap jiwa orang mati, tetapi jiwa orang hidup, apakah itu jiwa binatang iblis atau manusia, mereka telah mengambil jiwa puluhan ribu orang. Awalnya,
Sekte yang kejam dan jahat seperti itu seharusnya membangkitkan kemarahan publik dan telah dihancurkan sejak lama. Selain itu, tempat suci memang telah meluncurkan banyak serangan terhadap pemakan jiwa selama puluhan ribu tahun, terutama selama ekspedisi skala besar ribuan tahun yang lalu, di mana seluruh pemakan jiwa dimusnahkan. Kemudian, seorang ahli pemakan jiwa muncul dan memimpin pasukan yang tersisa dalam serangan balik, menyebabkan badai berdarah di seluruh benua. Secara khusus, sekte penguasa wilayah suci pada saat itu telah benar-benar dibantai dan menghilang dari daratan. Para pemakan jiwa sekarang tinggal di pegunungan dan sungai spiritual sekte itu. Setelah kejadian itu juga para pemakan jiwa mulai menahan diri, bahkan jika mereka mengekstraksi jiwa, mereka akan melakukannya dalam jumlah sedang untuk menghindari menyebabkan kemarahan yang berlebihan di benua itu. Dia juga menjadi rendah hati dan memiliki sangat sedikit kontak dengan sekte luar. Tuanku, kami tidak memiliki dendam, jadi perdamaian adalah hal yang paling penting. Kang Wu memandangi sutra hitam panjang yang berkibar di udara ketakutan, itu mengubah seluruh langit hitam dan aura menakutkan menyebar ke seluruh tanah, bahkan ketika dia mengaktifkan domainnya, dia tidak bisa menghentikan kekuatan merembes masuk. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka semua menggigil ketakutan. Dengan nama klan pemakan jiwa, mereka sudah menjadi dingin bahkan sebelum bertarung. Kang Wu, berhentilah melamun, cepat dan bergerak. Zhou Chen adalah orang pertama yang menyadari apa yang telah terjadi, dia meraung, mereka ingin menggunakan kita untuk memurnikan Gu yang hidup. Semuanya, mari kita menyerang bersama, aku tidak percaya bahwa 100 orang tidak bisa membunuh kelima itu. Potensi seseorang tidak ada habisnya ketika mereka berada di ambang kematian, dengan Zhou Chen yang memimpin, semua orang segera sadar, mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan bergegas maju dengan raungan. Pemakan jiwa, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Selama aku masih bernapas, aku akan membunuh jalanku ke klan Devourer jiwamu dan memusnahkan kalian semua. Wajah Kang Wu juga menjadi gelap karena marah, dia melayang ke langit dan melepaskan wilayahnya, petir dan api berkedip-kedip di tangannya saat dia menyiapkan gerakan yang sangat kuat, kehormatan bela diri lainnya juga meraung, dan sebuah tongkat besar muncul di tangannya, lingkaran energi 5 warna menyebar dan menabrak ke arah 5 orang itu. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran yang putus asa, jika mereka tidak bisa menang, apa yang menanti mereka akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian, jiwa mereka akan diekstraksi hidup-hidup, dan mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Hehe, sangat bagus, kalian semua, marahlah. Salah satu dari mereka tertawa bahagia dan berkata, hanya jiwa yang marah yang paling kuat, saudara bela diri junior, bersiaplah, nanti, jika kamu takut aku tidak bisa memurnikan begitu banyak jiwa ganas sendirian, kamu bisa membantuku memurnikannya bersama. Ya, kakak senior Zhang Shaotian. 4 lainnya menjawab, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, memperlihatkan ekspresi ganas. Tongkat awan 5 warna. Petir dan api mengguncang kesengsaraan surgawi. Seni pedang Wang Lian, potong. 3 yang mulia bela diri menyerang lebih dulu, pada saat ini, tidak ada yang berani menahan diri, dan semuanya menyerang dengan serangan terkuat mereka, di bawah upaya bersama ketiga orang itu, 3 kekuatan sombong langsung ditembak jatuh dari langit, bergemuruh dan mengguncang lingkungan aneh ini. 100 orang lainnya semuanya terinspirasi oleh kejutan ketiga kekuatan ini, mereka meraung dan bergegas maju, untuk sesaat, cahayanya terang dan kekuatannya ada di mana-mana. Mata Zhang Shaotian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa, haha, itu benar, ini sikap yang aku inginkan. Dia membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan auranya menjadi lebih kuat, seolah-olah dia telah merasakan spanduk hitam di langit, dan kekuatan menyebar di lingkungan yang aneh ini, menyebabkan efek negatif pada semua pembudidaya, itu membuat semua orang merasa sangat tertekan, seolah-olah mereka berada di kapal uap. 4 saudara laki-laki junior dari klan Soul Devourer di belakangnya terbang satu persatu dan menyapu ke arah prajurit, wajah mereka penuh ejekan. Tangan Zhang Shaotian yang lain membuat isyarat di udara dan busur cahaya melintas di udara, itu bergerak sesuai dengan pikirannya saat dia dengan lembut berkata, bekukan. 3 serangan kuat menjadi lambat, dan tubuh Zhou Chen dan 2 lainnya menjadi lamban, mereka benar-benar dikunci oleh kekuatan aneh dan tidak bisa bergerak.
Apa yang terjadi? Wajah Zhou Chen menjadi pucat karena ketakutan, dia melihat 3 berkas cahaya hijau perlahan jatuh dari langit, menyelimuti mereka bertiga, perasaan itu sangat aneh, dan dia merasa kepalanya mulai terasa pusing. Pada saat ini, serangan ketiga orang itu juga jatuh, cahaya tajam melintas di mata Zhang Shaotian, tangannya berwarna aneh dan dia tidak bisa melawan, dia meraung dengan wajah ganas dan pertahanan yang kuat muncul di sekelilingnya. Ini adalah kelemahan terbesar dari teknik rahasia ras pemakan jiwa, saat mengekstraksi jiwa yang hidup, seseorang harus sepenuhnya fokus dan tidak dapat membagi perhatian mereka untuk melawan musuh. Ledakan, serangan dari 3 yang mulia bela diri langsung mengenai pertahanannya, mengguncang cahaya yang kuat, mata Zhang Shaotian dingin, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak, mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih tidak bisa menembus pertahanannya. Kehormatan bela diri tingkat rendah hanya pada level ini. Dia mendengus menghina dan matanya menjadi dingin, tangannya mulai membentuk mantra dan dia meneriakkan, benang jiwa sutra yang melilitkan, gambar. Zhou Chen dan 2 lainnya terkejut dan rasa kehilangan mengalir di hati mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mulai meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kesadaran mereka juga menghilang bersamanya. Tidak. Tiba-tiba, Zhou Chen menggigit ujung lidahnya, matanya memerah, dan dia menggunakan sedikit kekuatannya untuk meraung, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu sesuai keinginanmu. Lautan kesadarannya langsung mendapatkan kembali kejernihannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak, ki vital menyembur keluar dari dantiannya seperti lautan, memenuhi seluruh tubuhnya, dia benar-benar akan menghancurkan diri sendiri. Kamu sampah. Zhang Shaotian terkejut dan dengan marah berkata, karena aku telah menangkapmu, kamu harus menerima nasibmu. Ki jiwa hidup, tekan. Berkas cahaya yang menjebak Zhou Chen tiba-tiba menjadi 2 kali lebih besar, dan warnanya menjadi lebih cerah. Haha, tidak ada gunanya. Bahkan jika seorang penguasa bela diri datang, dia tidak akan bisa menghentikanku dari menghancurkan diri sendiri. Klan pemakan jiwa, aku pasti akan membunuh kalian semua di kehidupanku selanjutnya. Zhou Chen meraung putus asa, tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat dan tiba-tiba meledak. Ledakan besar terdengar di udara, dan pilar lampu hijau memudar dan menghilang, mata Zhang Shaotian penuh kabut saat dia menggertakkan giginya karena kebencian. Awalnya, jiwa Zhou Chen adalah yang terkuat dari ketiganya, sekarang setelah hilang, itu membuat hatinya sakit. Di sisi lain, Kang Wu dan kehormatan bela diri lainnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, mata mereka berangsur-angsur menjadi tidak fokus, dan jiwa mereka dilucuti sedikit demi sedikit, diserap ke dalam wajah aneh di langit. Pada saat ini, 4 murid klan Soul Devourer muncul di langit seperti hantu, mereka muncul di 4 arah yang berbeda dan masing-masing dari mereka melakukan gerakan mantra dengan ekspresi dingin, sebuah rune besar dengan cepat muncul di antara mereka berempat dan perlahan menekan. Ratusan pembudidaya di bawah semuanya terkejut, penghancuran diri Zhou Chen telah menyebabkan suasana hati mereka tenggelam ke dasar, tetapi mereka tidak mau menyerah dan menyerah, satu demi satu. Mereka bergegas ke langit dan menyerang menuju dasar formasi persegi. Meskipun keempat murid itu memiliki ekspresi bangga di wajah mereka, mereka masih ketakutan ketika melihat ratusan orang menyerang mereka. Mereka buru-buru menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam formasi, selama mereka mempertahankan kekuatan rune, itu akan cukup untuk menekan semua orang. Jimat ini juga diambil dari panji pemakan jiwa dan bukan oleh mereka berempat, jika mereka hanya mempertahankannya, bahkan kehormatan bela diri tingkat rendah akan sulit untuk mematahkannya. Tidak baik, mereka akan menghancurkan persenjataan mereka yang dalam. Beberapa kaisar bela diri puncak telah meledakkan senjata tingkat mendalam yang telah mereka sempurnakan dengan pikiran mereka dalam keputusasaan mereka, kekuatan yang dihasilkan tidak lebih lemah dari serangan bela diri honor, dan itu mengguncang rune di tengah. Ini memberi semua orang harapan, dan mereka semua mengikutinya, meskipun senjata tingkat yang mendalam itu penting, bagaimana mereka bisa lebih penting daripada nyawa seseorang. Untuk sesaat, itu semua adalah penghancuran diri dari senjata tingkat yang mendalam, kekuatan yang menakjubkan mengalir dari bawah, dan penghalang yang dipasang oleh keempat orang itu mulai runtuh. Kakak laki-laki tertua, itu tidak baik, penghalang akan runtuh.
Salah satu saudara laki-laki junior panik, meskipun dia juga seorang Supreme bela diri bintang 1, ratusan seniman bela diri yang berjuang dengan nyawa mereka dipertaruhkan dan kekejaman penghancuran diri dari senjata tingkat mereka yang mendalam membuatnya menghirup udara dingin, dia merasa puas. Sampah. Kalian berempat seniman bela diri yang dihormati dapat menekan mereka bahkan tanpa penghalang. Zhang Shaotian sangat marah, keempat saudara laki-lakinya yang lebih muda semuanya adalah murid elit sekte tersebut, ras Soul Devourer jarang keluar, dan ini adalah pertama kalinya mereka keluar, mereka pada dasarnya tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya ketika mereka melihat kekejaman pihak lain, mereka merasa bersalah. Ketika keempat saudara laki-laki junior mendengar ini, mereka menjadi tenang, kekuatan domain di tubuh mereka menyebar di spanduk pemakan jiwa, tumpang tindih lapis demi lapis, seperti yang diharapkan, kelompok seniman bela diri ditekan lagi. Kali ini, mereka berempat menjadi lebih sombong, masing-masing dari mereka memandang para seniman bela diri yang berjuang dan tertawa kejam. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung melawan pembudidaya dari luar sekte, jadi kesenangan menekan pihak lain di wilayah mereka sangat menyenangkan, terutama wajah marah dan ganas orang-orang itu, serta raungan putus asa dan marah mereka, sama dengan monster-monster yang telah mereka ekstraksi sebelumnya, memberi mereka rasa rangsangan yang luar biasa. Metode kultivasi klan pemakan jiwa telah lama membuat orang-orang ini sangat berdarah dingin dan egois. Segera, Zhang Shaotian mengekstraksi jiwa keduanya dan menyerapnya ke dalam spanduk pemakan jiwa, kedua mayat kosong itu jatuh dari langit. Seorang saudara muda memandang ratusan seniman bela diri dan mencibir, berhentilah berteriak, giliranmu, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk dapat menyempurnakan spanduk melahap jiwa kakak laki-laki tertua dengan basis kultivasi Anda yang lemah, itu sesuatu yang layak untuk dipamerkan di kehidupan Anda selanjutnya. Zhang Shaotian memandang semua orang dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat ternak, dia berkata, kami telah kehilangan seorang Supreme bela diri, tidak cukup untuk menebusnya dengan kalian semua. Dia melemparkan segel mantra, dan wajah aneh di langit mulai hidup, seperti gumpalan asap hijau samar, perlahan turun dari langit, membuka mulutnya yang besar, dan benar-benar pergi untuk memakan sekelompok seniman bela diri. Semua seniman bela diri ketakutan karena akal sehat mereka bahkan belum pernah mendengar situasi seperti itu, apalagi melihatnya. Namun, di bawah kekuasaan empat yang mulia bela diri, dan dengan semua senjata tingkat mendalamnya hilang, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat teman-teman mereka dimakan satu persatu, dan hasil akhirnya adalah mereka bahkan tidak memiliki mayat. Hahaha, udara dipenuhi dengan tawa ceria dari keempat adik laki-lakinya, dan tawa mereka menyeramkan. Di tengah jeritan dan kutukan, ratusan pembudidaya ditelan oleh wajah aneh itu tanpa perlawanan, bahkan tidak ada tulang yang dimuntahkan. 5 pemakan jiwa sepertinya terbiasa dengan adegan seperti itu, tak satu pun dari mereka tergerak, semuanya mencibir dingin. Setelah wajah melahap semua orang, itu mulai berputar seolah-olah sudah penuh, itu terus berubah bentuknya, yang sangat aneh. Keempat saudara laki-laki junior itu semua melihat perubahan wajah di langit dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Akhirnya, setelah transformasi wajah selesai, sepanjang malam menyusut kembali ke spanduk panjang dan kembali ke tangan Zhang Shaotian. Melihat spanduk panjang itu, mata Zhang Shaotian dipenuhi dengan kegembiraan, perubahan pada spanduk itu di luar dugaannya. Selamat, kakak laki-laki tertua, karena telah menyerap begitu banyak seniman bela diri sekaligus, termasuk 2 penghargaan bela diri, saya khawatir spanduk pemakan jiwa ini tidak jauh dari peringkat ke-9. Salah satu saudara laki-laki junior berkata, matanya dipenuhi dengan rasa iri. Tidak perlu menyanjungku. Meskipun wajah Zhang Shaotian penuh kebanggaan, hatinya masih bahagia, dia mendengus, masih banyak ahli di dataran iblis ini, kamu juga bisa mengambil beberapa jiwa yang hidup untuk menyempurnakan spanduk melahap jiwamu sendiri. Kakak muda lainnya terkekeh, lebih baik mengikuti kakak laki-laki tertua keluar, tinggal di sekte sepanjang hari. Binatang iblis itu hampir semuanya terbunuh, ini tidak sebagus di luar, di mana saya bisa menggunakan fragmen jiwa segera setelah saya keluar. Itu benar, Zhang Shaotian tertawa sombong, bahkan jika saya menemukan berita tentang kapal Nuh, saya masih harus menyempurnakan spanduk pemakan jiwa saya ke kelas 9 sebelum kembali.
Kakak muda itu juga sangat bersemangat dan menawarkan saran, ada tempat yang disebut hutan lagu lembut di dekatnya, paling jahat di dunia berkumpul di sana, semuanya membunuh tanpa berkedip, setelah kita menyelesaikan misi sekte, mengapa kita tidak pergi ke sana? Oh, ada tempat seperti itu. Wajah Zhang Shaotian serius saat dia berkata, baiklah, sebagai salah satu dari 7 negara adidaya, klan pemakan jiwa memiliki tugas untuk menghukum kejahatan. Mereka berlima penuh dengan kebenaran, berharap mereka bisa pergi ke hutan lagu yang lembut sekarang. Dengan bendera pemakan jiwa ini, meskipun itu tidak cukup untuk berurusan dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia sekarang, setidaknya memiliki beberapa jaminan lagi, mari kita cepat sekarang, tanda yang kami tempatkan pada orang-orang itu tampaknya telah menemukan lokasi mereka. Saat 5 pemakan jiwa hendak terbang ke kejauhan, segala macam suara tiba-tiba datang dari bawah kaki mereka, mereka adalah tikus pemakan roh 5 elemen, dan mereka mulai muncul dari tanah dalam kelompok yang padat. Apa yang terjadi? Seorang junior broter mengungkapkan ekspresi jijik di wajahnya dan menginjak dengan satu kaki, dengan ledakan, gelombang tekanan menyebar di bawah kakinya, langsung membunuh sejumlah besar orang, sekelompok hal menjijikkan. Dia mendengus jijik. Kakak senior, lihat, apa yang terjadi. Semakin banyak, saudara muda lainnya tampak kaget pada tikus pemakan roh 5 elemen yang terus mengebor dari tanah, mereka menyerang mereka sambil berkicau tanpa berpikir, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Zhang Shaotian juga tidak tahu harus berbuat apa, meskipun dia tidak takut pada tikus-tikus ini, mereka benar-benar menjijikkan dan membuatnya merinding. Tuhan tahu apa yang dilakukan tikus-tikus ini, abaikan ampas ini. Dia segera terbang ke udara dan hendak terbang ke kejauhan, tapi tiba-tiba, seorang saudara bela diri junior berteriak kaget, surga, itu benar-benar terbang. 4 sayap cahaya kecil muncul di punggung tikus pemakan roh 5 elemen, dan mereka naik ke udara satu persatu, segera, sejumlah besar tikus terbang ke udara, padat dan tumpang tindih, menyebabkan pori-pori kelima orang itu terbuka dan tubuh mereka mati rasa. Tikus ini bisa terbang. Pikiran Zhang Shaotian menjadi kosong, tetapi dia dengan cepat menyadari keseriusan masalah ini dan berkata dengan marah, cepat dan buka jalan. Dia pertama kali melepaskan domain bela dirinya, dan semua tikus segera ditekan di udara, mencicit dan berteriak, kemudian, dia meninju, dan cahaya hitam membuka jalan, mengubah sejumlah besar tikus spiritual menjadi debu. Mereka berlima berubah menjadi 5 berkas cahaya dan langsung menerobos pengepungan tikus-tikus spiritual ini, menuju ke kejauhan. Namun, mereka tidak bersantai lama, apa yang membuat rambut mereka berdiri tegak adalah bahwa di tanah-tanah iblis, sejumlah besar tikus roh terus bermunculan, semuanya mengepakkan keempat sayap cahaya mereka dan terbang ke langit, mengejar mereka, meskipun kecepatan mereka tidak cepat, semakin banyak dari mereka berkumpul bersama, membentuk dinding tikus roh seperti gelombang, menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Mereka berlima semuanya tercengang, mereka gemetar ketakutan dan buru-buru terbang ke depan. Pada saat itu, tidak hanya 5 anggota klan pemakan jiwa, tetapi semua kekuatan lain di tanah iblis diserang oleh tikus pemakan roh 5 elemen, dimanapun manusia muncul, tikus roh akan muncul dan menyerang. Di luar kapal perang dunia bawah Empyrean 1 Pavilion, ada juga lapisan tikus roh, meskipun ada penghalang kuat yang melindungi kapal perang, semua orang masih dikejutkan oleh pemandangan yang menakutkan dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang terjadi? Tikus-tikus ini sepertinya sudah gila. King Luo melihat keluar penghalang dan melihat tikus pemakan roh 5 elemen menggerogoti penghalang dengan cara yang ganas, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Sebagian besar orang di kapal perang adalah wanita, dan mereka memiliki rasa jijik dan perlawanan alami terhadap hal-hal seperti itu, belum lagi seluruh kapal perang terbungkus rapat, selama mereka membuka mata, mereka akan melihat tikus ganas menggigit dan merobek mereka, dan banyak murid perempuan menutup mulut mereka dengan jijik. Shen Li juga merasa semakin jijik, dan dia berkata dengan keringat di sekujang tubuhnya, Nyonya King Luo, apakah kita memiliki cukup batu primordial di kapal perang? Jika penghalang ini tidak bisa berpegangan pada Bian, King Luo bergidik, meskipun dia tidak takut pada hal-hal ini, mereka begitu banyak sehingga mereka mengepung seluruh kapal perang, dia dengan cepat mengirim seseorang untuk memeriksa batu vitalitas yang tersisa dan berkata kepada Shen Li,
pergi dan temukan Li Yunxiao, dia mungkin punya cara. Shen Li berbalik dan hendak pergi ketika dia melihat Yunxiao dan Mu Wu berdiri di geladak, memandangi tikus roh di sekitar mereka dengan ekspresi serius. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya buru-buru, merasa bahagia. Yunxiao mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Segel itu sangat aneh, saya tidak bisa melihat petunjuk apapun. Jika saya memiliki Kaisar Qi dari 9 surga, saya masih bisa menekan segel dengan paksa, tapi sekarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya aku harus menemukan iblis besar bernama Li." Petik 2. Dia berbicara tentang segel di tubuh Mu Wu. 2 jam akan berlalu, dan wajah Mu Wu dipenuhi dengan kepahitan, dia akan kembali ke keadaannya yang tidak berdaya. Ekspresi King Luo juga berubah suram, situasi saat ini menjadi semakin rumit, satu lagi kehormatan bela diri akan berarti lebih banyak peluang, dia telah melihat kekuatan Mu Wu sebelumnya, jika dia bisa membuka segelnya, dia pasti akan sangat membantu. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan tikus-tikus roh ini?" King Luo memandang Yun Xiao dan bertanya, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Yun Xiao punya ide, dan dia sangat mempercayainya. Yun Xiao menatapnya sebentar, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya indera ilahi mereka sangat jelas, seolah-olah kita membunuh seluruh keluarga mereka, mata mereka penuh dengan kebencian dan kegilaan, dan mereka ingin mencabik-cabik kita, kami dalam masalah sekarang, di tanah iblis ini, hal yang paling menakutkan bukanlah ular roh burung bersayap 9 kelas 8 atau tulang belakang tipe pemecah jiwa, tapi tikus-tikus ini." Melihat bahwa dia tidak tahu, King Luo menjadi cemas dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ayo bergegas dulu," kata Yun Xiao, "kami tidak tahu berapa banyak tikus roh yang ada, dan yang terburuk adalah kami tidak tahu sumber kegilaan mereka, jika hanya langit, kita akan aman jika kita bergegas." Itu benar. Mata King Luo berbinar setuju, dia memerintahkan, "Shen Li, segera turunkan perintahku, gunakan serangan dunia bawah dan bunuh jalan keluar." Seorang murid perempuan berlari dengan tergesa-gesa dan berkata dengan panik, "Nyonya King Luo, kabar buruk. Aku khawatir batu primordial yang tersisa hanya akan cukup untuk mempertahankan penghalang ini selama 1 jam. "Apa?" Wajah semua orang berubah, dan mereka semua menjadi pucat. King Luo mengutuk, "Bagaimana mungkin kamu tidak membawa cukup batu primordial untuk misi penting seperti itu? Sebagai pengawas kapal perang, kamu pantas mati." Wajah murid perempuan itu menjadi pucat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nyonya King Luo, batu vitalitas kapal perang lebih dari setengah dari yang biasanya mereka miliki, hanya saja butuh banyak energi untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan serangan tikus roh ini meresap kemana-mana, jadi penghalangnya juga rusak parah." King Luo sangat marah, dia tidak ingin lebih dari menamparkan murid ini sampai mati. "Tunggu." Yun Xiao menghentikannya dan bertanya, "Berapa lama bisa bertahan jika saya menggunakan serangan dunia bawah untuk membuka jalan lagi?" Mata murid perempuan itu berkedip karena keluhan saat dia menatap Yun Xiao dengan penuh terima kasih dan berkata, "Tuan Langit Awan, jika Anda melepaskan serangan dunia bawah, saya khawatir waktu penghalang dipertahankan akan berkurang setengahnya." Yun Xiao juga sakit kepala, "Kumpulkan semua batu vitalitas di kapal perang, juga keluarkan batu vitalitas Anda, gelombang tikus ini tidak bisa berlangsung selamanya, pasti ada beberapa faktor kunci yang tidak kita ketahui." Ya, memang begitu. "Semuanya, keluarkan semua batu primordialmu, seharusnya cukup." King Luo berkata dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan tas penyimpanan terlebih dahulu, ada lebih dari 30 juta batu primordial kelas menengah di dalamnya. "Mu." Yun Xiao berbalik dan berkata, "Mu." Hati Mu Wuxin bergerak, menatap mata Yun Xiao, dia mengangguk dan berkata dengan senyum masam, "Aku mengerti." Dia melayang dan bergegas keluar dari kapal perang. Apa yang ingin dia lakukan? Semua orang terkejut. Mu Wu bergegas keluar dari penghalang dan lapisan pertahanan menyebar di sekitar tubuhnya, menghalangi gigitan tikus roh, kemudian, dengan raungan keras, cahaya terang berkumpul di tubuhnya dan mengembun menjadi cahaya kepalan tangan yang berkedip, yang dia lemparkan ke depan dengan ganas. Cahaya putih melintasi langit, dan sejumlah besar tikus spiritual terbunuh atau terluka, jalan lurus terbuka, pada saat yang sama, kekuatan alam menyebar,
menyapu tikus ke segala arah seperti sapu, kekuatan yang ditanggung penghalang kapal perang langsung berkurang. Setelah Mu Wu selesai, dia berbalik dan kembali ke kapal perang, wajahnya sedikit putih, dan dia tertawa sambil terengah-engah. Aku mungkin akan kehilangan kekuatanku dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sementara aku masih kuat, aku akan membuka jalan untuk semua orang dan mengurangi kerusakan pada penghalang. Mata King Luo berbinar, itu benar, pujinya, selama kita terus mengirim ahli untuk membersihkan tikus, penghalang ini pasti akan bisa bertahan lama. Matanya mulai menyapu orang-orang di kuil api suci, niatnya jelas. Ekspresi semua orang di aula api suci sedikit berubah, dan mereka semua mendengus pelan, jelas tidak yakin. King Luo juga mendengus berat dan berkata, jika kalian tidak melakukan tugas semacam ini, apakah kamu ingin kami wanita melakukannya? Jangan lupa bahwa Starship ini milik kamar dagang Tianyi kami, jika kamu tidak patuh, silakan pergi. Ye Fan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Feng Zhu, yang hendak meledak dalam kemarahan. Dia tersenyum pada King Luo dan berkata, Nona King Luo benar, hal menjijikkan seperti itu harus dilakukan oleh kita manusia. Yun Xiao menatap Ye Fan dengan sedikit persetujuan di matanya, sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk bekerja sama dan tidak bertengkar di antara mereka sendiri. Dia menatap dengan cemas pada sekelompok tikus roh di luar, mereka sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa melihat akhirnya, bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia sedikit mati rasa. Kapal perang berakselerasi ke kecepatan maksimumnya dan bola-balik melalui kelompok tikus sampai dikelilingi oleh tikus lagi. Pada saat ini, kekuatan Mu Wu telah disegel, jadi Qi Guang bergegas keluar untuk membuka jalan. Yun Xiao kembali ke ruang kultivasi dan mulai bermeditasi untuk memeriksa tablet alam ilahi di dantiannya. Setelah menghancurkan senjata tingkat lawan yang dalam, tablet alam ilahi tampaknya telah menderita banyak kerusakan, itu telah melayang di atas dantiannya dalam keheningan yang mematikan. Ketika bentuk jiwanya berada di dunia di dalam prasasti, dia juga merasa bahwa energi alami telah menjadi sangat tipis, seolah-olah tabrakan dengan bola armilari hampir menghabiskan kekuatannya. Tuan Muda Yun, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Duan Yue muncul di sampingnya dan berkata dengan suara teredam, senjata tingkat mendalam milikmu ini tampaknya telah memenuhi tandingannya dan telah dikalahkan, hampir semua energi spiritualku tersedot oleh serangan sebelumnya. Yun Xiao melihat sekeliling dengan cemas, lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dua aliran kekuatan dengan warna berbeda, satu merah dan satu kuning, melonjak dari tanah dan melayan di sekitar mereka berdua. Itu adalah kekuatan wilayah. Ini dia, kata Duan Yue kaget, ini semua yang bisa dilakukan oleh kekuatan wilayah. Kamu pernah bertemu dengan Supreme? Tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, itu adalah artefak mistik tingkat tertinggi. Wajah terkejut Duan Yue menjadi sangat dibesar-besarkan saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan ngeri, kapal Nuh. Itu benar-benar muncul, dan kamu bahkan berhasil mencocokkannya. Kesal, Yun Xiao menjelaskan situasinya secara singkat, melihat roh Samarki di tablet alam ilahi, yang memberinya perasaan tak bernyawa, dia berkata dengan marah, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan sedikit kehidupan, tapi aku dipukuli seperti ini. Meneguk, Duan Yue menelan ludah dan berkata dengan susah payah, kamu masih belum puas, kamu telah menghancurkan senjata tingkat mendalam kelas transenden orang lain, Bian ini. Dia merasa sulit untuk membayangkan dan meratap, ya Tuhan, senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi bisa dipatahkan. Petik 2, Yun Xiao, bagaimanapun, sedang tidak mood untuk mendengarkannya, dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku harus kembali ke Yanwu, atau pergi ke segugu lembah bintang terdekat dan ras pemakan jiwa untuk menemukan mata air spiritual mereka untuk menyehatkan diriku sendiri. Duan Yue bergidik dan berkata dengan ngeri, segudang lembah bintang, Bian dari klan pemakan jiwa, Tuan Muda Yun, ayo kembali ke Yanwu. Sosok Yun Xiao berkedip dan menghilang ke dalam tablet alam ilahi, memikirkan karakter seperti kecebong emas di bola armilari, dia mulai merenungkan. Kata-kata itu jelas memiliki gaya yang sama dengan teknik ilahi alam besar. Ketika sang melihat teknik ilahi alam besar, dia sangat bersemangat sehingga dia pasti tahu sesuatu. Dia juga telah dengan paksa menghafal banyak hal, tetapi sulit untuk memahami kedalaman di dalamnya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia mulai mengkategorikan kata-kata di benaknya.
dia telah melihat bahasa ini 5 kali sejauh ini. Pertama kali adalah teknik ilahi ekspansi besar, kedua kalinya di pegunungan Tiandang, ketiga kalinya adalah teknik ilahi alam besar, keempat kalinya di Gunung Meru, dan kelima kalinya adalah bola armilari mikroskopis agung. Tempat-tempat dan hal-hal ini semuanya sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Sampai sekarang, dia hanya bisa benar-benar memahami dan memahami arti dari hanya 7 karakter, dan masing-masing mengandung kekuatan aturan tertinggi dan kekuatan tak terbatas. Namun, ada 366 dari mereka dalam pikirannya. Jika dia bisa memahami semuanya, dia akan bisa memahaminya. Yun Xiao tiba-tiba merasakan perasaan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah mengerti sesuatu, matanya berkedip. Pada saat ini, di suatu tempat di Tanah Iblis, energi spiritual memenuhi udara, kabut tebal perlahan naik, dan energi spiritual berubah menjadi kabut yang menyelimuti seluruh tempat, itu seperti negeri dongeng. Seberkas cahaya hijau jatuh dari langit dan melesat ke kabut, mengguncang ki spiritual di sekitarnya, mengungkapkan sosok di dalam lampu hijau. Itu adalah Xiao Qing, dengan wajah pucat, dan cahaya di tubuhnya sepertinya menghilang kapan saja. Dia dengan lembut duduk di dalam cairan ki roh, membentuk segel dengan tangannya, dan mulai mengatur pernapasannya. Lingkaran cahaya melayang di sekitar tubuhnya dan mulai menyatu dengan sekeliling. Tiba-tiba, suara lembut bisa terdengar, "Qing kecil, kamu terluka." Di depan King Zhu, bayangan tikus besar muncul samar-samar. Itu adalah kaisar dari semua 5 elemen roh yang melahap tikus di Tanah Iblis. King tersentak dari linglungnya dan dengan lelah membuka matanya. "Raja Tikus, aku butuh bantuanmu." Sosok kaisar tikus berangsur-angsur menjadi lebih kokoh, dan dia berkata, "Untuk membantumu membalas dendam." King mengangguk sedikit dan berkata, "Di antara para prajurit yang datang ke dataran iblis kali ini, klan iblis adalah ancaman besar bagi saya. Selain itu, target mereka adalah tubuh utama saya, pohon cemara abadi. Saya yakin Anda tahu implikasi dari ini." Suara dalam kaisar tikus terdengar, "Tentu saja saya tahu, jika bukan karena nutrisi tubuhmu, tanah iblis ini tidak akan menjadi surga bagi anak-anakku. Kita harus saling bergantung," kata King Su kecil, "jika rasmu tidak menyerap ki spiritual dari tubuhku selama miliaran tahun, tubuhku akan berevolusi secara ekstrim dan dihancurkan oleh hukum langit dan bumi. Lagi pula, saya tidak bisa menggunakan Phoenix Fire untuk bereinkarnasi tanpa henti seperti Lil Wu. Justru karena kamu terus-menerus melahap dan menyerap tubuh utamaku selalu dalam keadaan seimbang, dan aku bisa mengambil bentuk dalam beberapa ribu tahun terakhir." Dia memandang kaisar tikus dan berkata, "Bahaya kedua belah pihak berakibat fatal bagi yang lain, tapi sekarang setelah aku mengambil bentuk manusia, aku secara bertahap melepaskan diri dari ketergantunganku pada tubuh utamaku, sementara kamu tidak bisa, tapi aku tidak ingin tubuh asliku digunakan oleh orang lain. Kamu harus mengerti." "Saya mengerti," kata kaisar tikus dengan suara yang dalam, "bukan hanya musuh Anda, sepertinya ada juga musuh yang menyusup ke klan kita, karena aku telah memperhatikan para ahli yang memasuki tanah iblis kali ini. Aku lalai untuk menghubungi bawahanku. Dari 5 raja tikus elemental, hanya raja tikus tipe air yang masih hidup, sisanya menghilang tanpa alasan." Murid King menyusut, tetapi segera kembali tenang dan tertawa. Benar-benar ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Klan tikus pemakan roh 5 elemen telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dataran iblis, dan seseorang benar-benar berani memprovokasi mereka. "Kaisar tikus, Anda sudah lama tidak menunjukkan kekuatan Anda. Semua orang mengira kamu kucing yang sakit. Haha, haha." Aura kaisar tikus berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, "Manusia sialan ini, setiap kali mereka melintasi tanah iblis, mereka membunuh banyak anak-anakku. Saya menutup mata terhadapnya. Selama mereka tidak melangkah terlalu jauh, saya akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Aku tidak menyangka bahwa karena dia mengincar aku, Raja Tikus 5 elemen, dia mungkin masih menargetkanku. Pada akhirnya, sepertinya sudah waktunya untuk memberi pelajaran kepada manusia-manusia ini." King Zhu mengangguk. Tiba-tiba, wajahnya menjadi serius saat bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuan membuka segel?" Kaisar tikus terdiam dan menghela nafas. "Saya telah mengorbankan banyak anak, tetapi saya masih tidak dapat menemukan kuncinya. Aku benar-benar bertanya-tanya keberadaan menantang surga seperti apa orang yang memasang segel ini."
Betapa menantang surga itu. Di alam ini, hanya ada yang berada di puncak 9 surga. King mendengus dingin, aku pernah melihat para ahli negara yang saleh itu sebelumnya, namun, selama puluhan ribu tahun terakhir, orang itu memang ahli top, benda yang dia segel di bawah tubuh utamaku setidaknya adalah artefak sudo ilahi. Kaisar Tikus merenung dan berkata, bisakah masuknya sejumlah besar prajurit ke tanah iblis terkait dengan artefak sudo ilahi? Mungkin kita telah terus-menerus memecahkan segel selama ribuan tahun, jadi kekuatan yang bocor telah terdeteksi oleh seseorang. King menghela nafas, Kaisar Tikus, apakah Anda benar-benar berpikir kita bisa membuka segel? Luapan kekuasaan ini seharusnya sengaja diatur oleh orang itu, kami juga mengandalkan pengaruh kekuatan ini untuk membuka kecerdasan spiritual Anda dan saya dapat berubah, saya khawatir situasi hari ini sudah diatur oleh orang itu beberapa ribu tahun yang lalu. Apa? Kaisar Tikus terkejut dan tidak percaya apa yang baru saja dikatakan hijau kecil, tubuhnya bergerak gelisah, seolah-olah tidak bisa mempercayai penilaian Green kecil. King Zhu menghela nafas tak berdaya, barang-barang ilahi memiliki pemiliknya sendiri, kami telah memperoleh manfaat selama bertahun-tahun dengan, dan itu sudah sepadan, jangan pernah mengingini hal-hal yang bukan kekuatan kita, atau bahkan kamu dan aku pasti akan mati. Kaisar Tikus terdiam, dan suasananya menjadi sunyi. Aku tahu kamu tidak mau menerima ini, tapi aku sama, namun, kami belum bisa mendapatkannya selama bertahun-tahun, apakah menurutmu benda ini akan menjadi milikmu dan aku? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Kaisar Haolian muda? Tanyanya setelah jeda. Aku sudah membawanya ke arah bulan air, kata Kaisar Tikus, selama dia memiliki pemahaman yang cukup, dia harus bisa menerobos ke alam Kaisar 9 Surgawi. Mata King dipenuhi dengan kegembiraan, kita harus memastikan dia menerobos ke 9 alam surga, pada saat itu, dia akan dapat memadatkan aturan nomologisnya di bulan air dan mengumpulkan Kaisar Qi, yang akan sangat bermanfaat bagi Anda dan saya. Adapun kicauan yang mengikuti di belakangnya, kamu harus membantunya menghadapinya sehingga mereka tidak akan memengaruhi terobosannya menjadi Kaisar yang hebat. Kaisar Tikus mendengus dingin dan berkata, salah satunya adalah kehormatan bela diri puncak, berapa banyak anak saya yang harus saya hilangkan untuk membunuh mereka. Mari kita biarkan Kaisar Haolian muda mengurus beberapa dari mereka dulu. Alis Xiao Qing berkerut seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri dan memejamkan mata untuk terus memulihkan diri. Sosok Kaisar Tikus bergerak beberapa kali dan secara bertahap menghilang dalam kabut Qi spiritual. Di suatu tempat di tanah iblis, seorang pria kekar dengan rambut panjang menutupi bahunya sedang berjalan-jalan di halaman. Dia berjalan maju dengan santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan setelah makan, dan dia memiliki senyum tenang di wajahnya. Setelah setiap langkah, dia tidak melukai satu bunga atau rumput pun, sebaliknya, ada aura kehidupan yang menyebar di bawah kakinya. Langkah pria itu sangat lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat, dengan satu langkah, seolah-olah dia telah melangkah keluar dari suatu ruang, dan dia terus berkedip melintasi tanah iblis. Rocky di depannya semakin padat, dan secara bertahap menjadi sedikit kabur. Pria itu tiba-tiba berhenti di jalurnya, tatapannya tertuju pada bunga merah muda di rerumputan liar, dia mengungkapkan ekspresi penasaran dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berjongkok dan melihatnya dengan tenang. Itu adalah bunga liar merah muda paling biasa seukuran ibu jari, itu cantik tapi sederhana dan tidak berhias, itu tak terhitung di seluruh tanah iblis. Tetapi pria itu tampaknya sangat tertarik padanya, senyum penuh pengertian muncul di wajahnya, dan dia sedikit linglung. Seekor serangga kecil yang tidak dikenal perlahan merangkak di tengah bunga, seolah-olah sedang memakan serbuk sari, ia melebarkan sayap kecilnya dan terbang dengan lembut. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa kita tidak bergerak sekarang? Ada 3 seniman bela diri yang bersembunyi di suatu tempat di udara, mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi, seolah-olah mereka telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit untuk mendeteksi mereka. Salah satu pria berjubah kuning memiliki ekspresi sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan 2 lainnya. 2 orang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka menatap tanpa berkedip pada pria yang mengagumi bunga-bunga, mata mereka penuh permusuhan. Mereka bertiga adalah petinggi kelompok tentara bayaran hujan badai, mereka adalah tertinggi bela diri bintang 9,
Chen Chuanjiu, dan dua wakil pemimpin lainnya, Zheng Yunfeng dan Ouyang Qi Bintang 8, pada saat ini, mereka telah menyembunyikan semua aura mereka dan hanya bisa menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi dari jarak dekat. Ouyang Qi adalah orang pertama yang tidak dapat menerimanya, dia mulai bertanya kepada mereka berdua apakah mereka ingin bergerak. Chen Chuanjiu menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, seluruh tubuh anak itu sekarang dipenuhi dengan kekuatan aturan, dan setiap gerakan sejalan dengan Dao Surgawi, jika kita menyerang dengan gegabah. Sekarang, kita mungkin akan berakhir seperti Wang Jing dan dengan mudah dibunuh olehnya. Saat menyebut Wang Jing, ekspresi ketakutan melintas di mata kedua pria itu, tetapi dengan cepat berubah menjadi kebencian yang kuat. Wajah Zheng Yunfeng pucat saat dia mengirimkan suaranya, apakah kita hanya akan membiarkannya pergi seperti ini? Bukankah itu berarti aku harus memadatkan aturan selangkah demi selangkah dan akhirnya menjadi tertinggi bela diri? Chen Chuanjiu mendengus dingin melalui transmisi suara, apakah menurutmu menjadi supreme bela diri itu seperti makan, bahwa kamu bisa menyelesaikannya dalam satu gigitan? Seorang penguasa bela diri begitu kuat sehingga dia dapat menggunakan hukum langit dan bumi untuk penggunaannya sendiri, dia dapat menggunakan hukum langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangannya. Selain akumulasi yang kuat, pemahaman bahkan lebih penting, dalam hal akumulasi kultivasi, saya lebih kuat dari Cao Huang Hao Lian dan Shen Feng, tetapi saya selalu ditekan oleh mereka berdua karena pemahaman saya tentang hukum tertinggal. Wajahnya sangat dingin dan tidak sedap dipandang, dan matanya dipenuhi dengan keengganan, dia mentransmisikan suaranya dengan masam, alam 9 surga adalah rintangan terbesar dalam kehidupan seorang seniman bela diri, saya mungkin terjebak di luar selamanya, jadi, tidak ada yang bisa bermimpi melangkah ke alam 9 surga di hutan lagu ringan ini. Matanya berkedip dengan cahaya tajam. Aura kejam di tubuhnya menyebar, dan dia langsung kembali sadar, dia buru-buru menyesuaikan emosinya dan menyembunyikan auranya, terus mengamati Kaisar Hao Lian muda. Kaisar muda Hao Lian tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan aneh dan tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya mengalihkan pandangannya dari bunga ke serangga terbang dan kemudian perlahan menggesernya. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan serangga itu benar-benar jatuh dan menggigit jarinya, seolah-olah menyadari bahwa jari itu tidak enak, ia mengepakkan sayapnya beberapa kali lagi dan terbang ke padang rumput, menghilang tanpa jejak. Kaisar muda Hao Lian berpikir keras, dia tampaknya telah berubah menjadi batu, kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan mengetuk kepalanya beberapa kali sebelum terus berjalan ke depan. Pemandangan di depannya persis sama, dan tidak ada yang baru tentang itu, namun, wajahnya dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa dan mempesona. Apakah dia benar-benar memahami dunia? Mengapa aku merasa kamu konyol? Ouyang Qi tidak bisa membantu tetapi mengirim pesan kedua lainnya dengan ekspresi aneh. Chen Chuanjiu mengerutkan kening dan menjawab dengan telepati, saya tidak tahu, namun, tingkat pemahaman orang ini lebih tinggi dari saya, siapa yang tahu apa yang dia lakukan. Matanya tiba-tiba terfokus saat dia melihat ke depan dengan heran. Ouyang Qi dan Zheng Yunfeng juga menoleh. Dia melihat seekor ular kecil merayap di rerumputan di depan Kaisar Hao Lian muda, ia terus menjentikkan lidahnya seolah-olah sedang mencari makanan, dan matanya yang tajam melihat sekeliling. Ini adalah ular iblis yang sangat umum di tanah iblis, itu berada di peringkat ketiga seperti tikus pemakan roh 5 elemen, tetapi ia hidup dengan memakan tikus roh, dan ada beberapa dari mereka di tanah iblis. Di mata para terhormat bela diri seperti mereka, ular biasa seperti itu adalah keberadaan yang bisa membunuh puluhan juta orang dalam hitungan menit. Kaisar muda Hao Lian mengabaikannya dan berjalan ke depan. Hal yang paling mengejutkan adalah ular iblis itu sepertinya tidak memperhatikan keberadaannya, dan terus mencari targetnya. Dengan sangat cepat, adegan yang membuat Chen Chuanjiu dan dua lainnya tercengang muncul, binatang iblis itu bertemu. Cao Huang Hao Lian secara langsung, itu tidak menghindarinya, juga tidak menyerah, sebaliknya, itu meluncur ke atas kakinya, naik ke tubuhnya, dan kemudian perlahan turun dari punggung Cao Huang Hao Lian. Tatapan tajam dan predator itu tidak berubah sedikit pun, masih mencari makanan dengan tajam, seolah-olah yang baru saja dia temui bukanlah manusia, tetapi hanya batu. Adapun Kaisar Hao Lian muda, dia terus berjalan ke depan dan bahkan tidak melihat ular iblis itu.
Meneguk. Ekspresi Chen Chuanjiu sangat jelek, dia menelan air liurnya untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Meskipun dia tidak pernah secara pribadi memahami alam ini, dia berpengalaman dan berpengetahuan, dia secara alami tahu bahwa Sao Huang Haolian telah benar-benar terintegrasi ke dalam hukum langit dan bumi barusan, di mana Dao berada, tubuh bisa menjadi segalanya, itu sebabnya ular iblis bisa merasakan orang di depannya. Mungkin dia telah melihat orang ini tetapi tidak memperlakukannya sebagai seorang pejuang, sebaliknya, ia berpikir bahwa dia adalah bagian dari alam, bagian dari hukum langit dan bumi, beginilah seharusnya, jadi tidak merasa ada yang salah dan langsung bergerak di atas tubuhnya. Chen Chuanjiu dan dua lainnya tercengang, mereka basah kuyup dengan keringat dingin, mereka merasa bahwa adegan ini terlalu aneh. Desir, ular iblis itu tiba-tiba merayap dan berubah menjadi lampu hijau di rumput, itu menggigit tikus pemakan roh 5 elemen yang baru saja muncul dari rerumputan secepat kilat, matanya yang kejam membawa senyum menyeramkan saat menggigitnya dengan erat. Tikus pemakan roh 5 elemen terus melengking, tetapi tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari mulut ular itu. Meskipun keduanya adalah keberadaan tingkat ketiga, musuh alami mereka membuat tikus pemakan roh 5 elemen benar-benar tidak berdaya melawan ular iblis ini. Setelah mendengar jeritan itu, Haolian Sao Huang akhirnya berhenti, dia mengerutkan kening dan berbalik, aura aneh di tubuhnya langsung menghilang. Hati Chen Chuanjiu bergetar dan dia segera bergegas keluar dari tempat persembunyiannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia meraung, sekarang. Dia membuka tangannya, dan seperti elang yang membubung di langit, dua sinar cahaya hitam dan putih menyatu dan berputar terus-menerus, membentuk pola awan aneh di langit dan jatuh ke arah Sao Huang Haolian. Rotasi Qi, tinju Kaisar Yin Yang. Wajah Chen Chuanjiu dipenuhi dengan kekejaman, sebelumnya, ular iblis telah menelan tikus dan memaksa Haolian Sao Huang keluar dari keadaan misteriusnya, sekarang pasukan pemerintahannya telah menghilang, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dia telah melacaknya dari dataran iblis begitu lama dan bahkan kehilangan kehormatan bela diri, dia telah menunggu momen yang sempurna ini, dia menggunakan gerakan terkuatnya dan tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Dua lainnya juga bergerak, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya Haolian Sao Huang, jadi mereka menuangkan 100% kekuatan mereka ke dalam senjata tingkat mereka yang mendalam dan meraung saat mereka menyerang. Gu Es ungu, tebasan hantu. Tidak ada ekspresi di wajah Kaisar Muda Haolian, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan 3 serangan yang kuat, matanya masih menyaksikan ular iblis itu menggigit tikus roh dan menelannya sedikit demi sedikit, jejak belas kasihan muncul di matanya. Dia adalah orang yang tegas, bukan orang yang berhati lembut, namun, pada saat ini, dia benar-benar merasa kasihan padanya, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah Wei miliknya, tetapi fakta bahwa ular iblis dan tikus roh akan kehilangan nyawa mereka di bawah 3 serangan sombong ini. Dia menghela nafas dan berjalan menuju ular iblis itu, tidak peduli seberapa gesit dan ringan ular iblis itu, dia dengan mudah menangkapnya di tangannya, dia menepuk kepalanya dan memuntahkan tikus roh yang telah dia telan. Bersambung.